Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah atas kita semua. Kembali bersama dengan saya di channel Waktu Ini Berdoa. Agar channel ini bisa berkembang, kami mohon untuk subscribe, like, dan share. Tanpa saudara-saudara seiman, channel ini tak berarti apa-apa. Terima kasih. Sebelum kita berdoa, marilah kita mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema Mujizat masih ada. Mari sama-sama kita baca Yohanes 11 ayatnya yang ke-45 sampai 57. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar yang tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang bercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa orang-orang yang menyaksikan kuasa Yesus dengan mata kepala mereka sendiri telah menjadi percaya kepada Tuhan. Hal ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus menyatakan kuasanya terjadi sesuai yang diharapkan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, dari dahulu sampai sekarang Tuhan Yesus tetap menunjukkan kuasanya dengan melakukan mujizat di antara kita. Tahukah saudara bahwa tujuan terbesar dari mujizat itu adalah supaya orang bisa percaya kepadanya sehingga mereka boleh diselamatkan. Haleluya. Oleh sebab itu saudara-saudara, dalam melakukan penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya, Tuhan sering menyatakan kuasanya dan mujizatnya melalui hamba-hamba Tuhan yang dipakainya. Agar mereka yang belum percaya menjadi percaya ketika mereka mendengar Injil
dan melihat kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada mereka. Bagi kita yang sudah percaya, apakah kita masih mengalami mujizat? Satu hal yang harus kita ketahui, bila mujizat belum terjadi dalam kehidupan kita, janganlah kita menjadi lemah. Janganlah kita meninggalkan Tuhan. Kita harus ingat bahwa hal yang terpenting bagi kita bukanlah mujizat, tapi hal yang terpenting bagi kita adalah keselamatan jiwa kita. Tanpa Yesus, tidak mungkin orang dapat hidup di surga. Hanya melalui Yesus kita bisa masuk surga. Hanya dengan Yesus kita bisa sampai ke sana. Oleh sebab itu saudara, datanglah pada Yesus. Bukan kita mengejar mujizat, tapi datang pada Yesus untuk keselamatan jiwa kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan, biarlah renungan kita pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, pagi hari ini kami naikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu. Engkau sudah menyertai kami. Engkau sudah menjaga kami dalam istirahat kami sepanjang malam. Pagi hari ini ya Tuhan, kami bangun dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Kami percaya semua berasal daripada-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh diingatkan kembali bahwa keselamatan yang kami terima itu jauh lebih penting daripada mujizat-mujizat yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk tetap setia, untuk tetap bertahan, untuk tetap sabar dalam menantikan mujizat-Mu. Karena kami yakin pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Engkau sanggup menolong kami, melepaskan segala beban kami. Dan Engkau sanggup untuk menjadikan kami pemenang-pemenang. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengutamakan Engkau, menjadikan Engkau nomor satu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami serahkan segala aktivitas yang kami kerjakan dalam tangan-Mu. Engkau akan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.